kembali sama Bapak di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini ingat ya, ini mata pelajaran baru yang baru ada di tahun ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa. Semoga belajar kita hari ini lancar dan dapat kita ambil ilmunya. Bapak minta ketua kelas pimpin doanya. Silakan. Sebelum belajar, mari baca doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih ketua kelas. Bapak akan absen terlebih dahulu kehadirannya. Agung Maulana. Ya, Ahmad Fahri Robiatul Ilham. Siva Anggraini. Suri Padilla Bonritoma. Ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya sebagai wujud kecintaan kita, apalagi kita bisa merayakan 17 Agustus ya, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Kita berdiri, silakan berdiri semuanya. Kita nyanyi lagu Sorak Soleh Bergembira. Yuk, semangat. Sudah belajar informatika kan? Sudah. Karena nyambung-nyambungnya itu. Nanti ada materi yang mau kita pelajari. Jadi kemarin Bapak sudah sampaikan apa saja materi-materi yang akan kita pelajari di Mapel Coding dan KKA ini. Salah satunya ada berpikir komputasional, kemudian literasi digital, kemudian konten digital dan lain sebagainya. Oke, silakan diperhatikan ke depan. Kita akan hari ini belajar tentang berpikir komputasional ya, dalam pengelolaan data. Ada yang sudah pernah dengar apa itu berpikir komputasional? Belum ya? Ya, coba si Arafa, silakan. Memecahkan masalah dengan cara berpikir seperti komputer. Iya, tepuk tangan dulu Arafa. Ya, jadi salah satu yang dibilang apa itu betul. Karena apa? Komputer yang kita ketahui itu juga dirancang bagaimana memecahkan masalah. Jadi walaupun kita tidak menggunakan komputer, kita harus bisa tetap memecahkan masalah. Itu dia.
Oke, kira-kira masalah-masalah apa sih yang pernah atau yang sering dalam kehidupan kita dulu? Suri dulu coba. Apa masalah? Masalah keluarga, ya itu masih juga. Tahu, Mas Saron apa? Siti. Rizky, ya. Masalah apa kira-kira? Teman-teman. Kalau kesiangan kira-kira masalah nggak itu? Masalah. Tadi datang ke sekolah terlambat, apalagi uang jajannya cepat habis, masalah apa enggak? Masalah. Jadi bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara computational thinking atau berpikir komputasional. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pelajaran ini ya, yang pertama, nanti kamu mampu mengidentifikasi permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kita tahu, oh ini masalah ini masalah ini. Jadi kita identifikasi, kita tahu, oh ini masalahnya seperti ini. Hasilnya apa? Setelah kita mampu mengidentifikasi bagaimana menyelesaikannya, maka kita selanjutnya akan menggunakan penalaran logis kita. Jadi jangan bilang masalah itu nggak ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusi. Karena apa? Allah ciptakan masalah, pasti ciptakan solusi. Allah ciptakan penyakit, pasti ciptakan obat. Oke, yang kedua, setelah dinalar logis, maka kita bisa memahaminya. Oke, coba sekarang berdiri, kita ice breaking dulu. Yo, ice breaking. Oke, kalau Bapak bilang tepuk tunggal, maka tepuknya satu. Kalau bilang tepuk ganda, tepuknya dua. Kalau tiga, tepuknya tiga ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, dua kali. Tepuk tiga. Oke, sekarang kalau bilang gini tangannya gini, berarti sana satu, sini dua, sini tiga. Bisa ya. Tunggal. Ini aja. Tunggal. Ganda. Tunggal. Fokus. Ya, terus. Baik, anak-anak, setelah tadi Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita dan juga Bapak jelaskan sepintas tentang berpikir komputasional seperti yang disampaikan oleh Rafa tadi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan berpikir apa tadi Rafa? Iya, seperti layaknya komputer. Walaupun kita nggak menggunakan komputer, tapi cara berpikir kita menyelesaikan masalah itu yang akan dituntut dalam berpikir komputasional itu. Baik, Bapak di sini ada video. Tadi sudah dijelaskan berpikir komputasional. Ada 4 tahapan berpikir komputasional. Ayo, yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, kenapa sudah tahu? Karena ini juga yang dipelajari di pelajaran informatika. Maka Bapak harap kita sudah tidak menjelaskan awal lagi. Tapi di sini Bapak akan coba mengurai satu persatu. Apa itu dekomposisi? Ya. Apa itu abstraksi? Ya. Kita saksikan video berikut. Ya, apa tadi ya? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Yang pertama, yang pertama ada dekomposisi. Nah, ini dia arti dekomposisi. Bisa baca apa? Yang kuat. Dekomposisi membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ya, kira-kira apa ini maksudnya? Misalnya kita dapat masalah besar ya, kita bagi-bagi dulu masalah itu. Apa kira-kira masalahnya? Di sini contohkan. Contoh membagi-bagi tugas dalam bersihkan kelas. Di kelas ini kan ada yang piket kan? Yang piket misalnya 6 orang, apakah kira-kira semua ngepel? Nah, maka dibagi-bagi. Itulah yang dimaksud dekomposisi tadi.
dibagi-bagi, kau ngepel, kau nyapu, kau buang sampah, itu dekomposisi ya. Oke, ini juga dijelasin. Itu ya tentang dekomposisi, gampang ya. Nah, ingat aja, dekomposisi berarti membagi masalah yang besar, kompleks menjadi bagian kecil. Oke. Kedua. Oke. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola. Jadi kalau tadi dekomposisi itu membagi-bagi yang besar jadi kecil, kalau pengenalan pola apa? Coba baca dulu. Si yang paling cakep. Siapa namanya? Iya. Coba ngetes aja. Ya, Suri. Pengenalan pola, mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Iya. Jadi kan tadi sudah dipecah-pecah nih. Dekomposisi kan? Jadi kita cari persamaannya. Pak, maksudnya persamaan itu bagaimana, Pak? Misalnya ini, ada buku, ya kan? Buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Artinya apa? Jangan buku itu dibawa semua. Pak Cak, kau ngeroster nggak, Cak? Roster. Coba bayangkan, kalau nggak kita pakai pola ini, kita nggak pakai trik ini, semualah buku kita bawa tiap hari. Kira-kira menyulitkan diri sendiri nggak? Ya, maka apa? Dipisahkan. Mana yang hari Senin? Ya hari Senin aja dibawa. Ya tiap hari. Jangan pula roster seminggu dibawa semua bukunya. Itu akan menyulitkan kita sendiri. Paham ya? Oke, mencari persamaan dari bagian yang sudah dipecah tadi. Oke, lanjut. Yang ketiga, abstraksi. Ketiga. Baik, selanjutnya abstraksi. Bapak minta dulu si Pak Is lah, Pak Is. Baca Pak Is, kuat. Abstraksi. Fokus pada hal yang penting saja. Oh, ternyata abstraksi itu setelah tadi dibagi yang kompleks jadi kecil-kecil, ya kan? Kemudian apa lagi? Baru cari yang sama. Habis itu fokus sama hal yang penting saja. Apa contohnya? Misal kamu menulis tugas, ya kan? Kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensilnya, ya kan? Jadi nggak penting kita dari mana pulpennya, gimana cara, nggak penting. Yang penting tugas itu aja yang kita siapkan. Kalau seandainya kau pikirkanlah gimana cara buat pulpen, gimana lah cara buat buku, mah gawat kita. Nah, itu maksudnya ya, fokus aja. Kadang-kadang kan kita di dalam kehidupan kan gitu. Masalah-masalah yang kecil remeh-temeh lah yang pikirkan. Aku dibilang dia gini loh, aku dibilang dia gendut, aku dibilang. Semakin banyak kita pikirkan masalah itu, maka kita nggak bisa fokus. Biar aja apa kata orang. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham lah. Ya kan? Oke, selanjutnya yang terakhir. Oke, yang keempat algoritma. Oke, coba Ica baca Ica. Algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Iya, jadi setelah kita tahu masalah tadi, sudah kita potong-potong, sudah kita pecah-pecah, kita cari yang paling penting, maka buat langkah-langkah penyelesaiannya. Apa contohnya? Kita mau masak Indomie kan, mau masak mie, buat langkah-langkahnya. Pertama apa dulu? Pertama siapkan dulu wajannya, beli dulu mie instannya, ya kan? Jangan wajan udah dipanaskan, mie instan belum ada. Itu nggak menyelesaikan langkah-langkah. Jadi algoritma tadi selesaikan dulu masalah sesuai urutannya. Nah, contoh masalah apa dalam kehidupan sehari-hari? Masalah yang kita disuruh terlambat. Berarti apa yang harus kita urutkan? Oh, tidurnya harus cepat. Kemudian harus pasang alarm, kan gitu-gitu kan? Paham ya? Oke, itulah tadi penjelasan tentang berpikir komputasional. Coba supaya Bapak tahu udah paham apa belum? Coba apa tadi dekomposisi? Membagi masalah kompleks menjadi bagian kecil-kecil. Iya.
membagi masalah kompleks berarti paham ya, berarti sudah disimak tadi. Kalau pengenalan pola apa Amira? Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Iya, sudah dipecah, cari persamaan. Bagus, mantap. Nah, coba Eka, apa abstraksi? Fokus pada hal yang penting saja. Iya, fokus pada hal yang penting saja. Coba kau apa? Pak algoritma. Membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Iya, dibuat langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Paham sampai sini? Baik, setelah tadi Bapak sudah jelasin melalui video bagaimana tentang berpikir komputasional yang 4 tadi. Sekarang Bapak kasih tantangan, ya. Bapak kasih tantangan pada seluruh Ananda sekalian. Oke, Bapak punya satu masalah, ya. Bapak sudah bagi kelompok ya. Ada Ica dengan si Eka dengan dari, baru si Ica dengan ya, terus udah Bapak bagi semua. Oke, masalahnya dalam bentuk permainan atau game. Jadi seperti ini. Silahkan dicari solusinya dengan menerapkan berpikir komputasional. Ya, ingat. Berarti sebelum mulai tadi apa yang pertama dulu? Dikomposisinya seperti apa? Cari dulu apa masalah itu kecil-kecil. Berarti apa? Pahami dulu apa yang mau kita lakukan di dalam permainan ini. Yang jelas setiap kelompok beda-beda permasalahannya. Karena masalah hidup memang beda-beda, ya kan? Oke ya, coba ini untuk kelompok ini, kemudian ini mudah ini. Kalau salah kamu kan udah gak senior main ya, sudah sedikit. Nah, ini 3 orang ya. Jadi sama apa ini? Ini 2 lah. Oke, waktu kita 10 menit aja, ya kan? Dipakai alatnya, dipakai pulpen atau sebelum kamu buat, kamu cari dulu polanya, jangan langsung dikerjain nanti salah, ya kan? Bagaimana terapkan yang 4 tadi, dekomposisi, kemudian apa tadi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Dipersilakan, ayo dari sekarang. Ya. Ya, didiskusikan. Nah. Gimana? Ya, bagaimana? Sudah dapat? Oh ya. Oke. Ini mana? Sulit. Sudah sulit ya, apa? Namanya harus betul-betul dipikirkan. Ini gampang kayaknya. Gampang kali. Berarti cara berpikir komputasionalnya sudah mantap. Ini siap? Keren. Ini siap ya. Oke. Ini. Oke. Baik ya. Oke, 5 menit lagi waktunya. Dicari. Nanti setelah ini kita akan hadapkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan masih masalah dalam game kan, dalam permainan. Jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, baru kita urutkan sesuai dengan pola ataupun sesuai dengan cara penyelesaian berpikir komputasional. Oke.
Oke, bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu Bapak minta dari kelompok Papa dan Pak Indo menerangkan cara penyelesaian masalah dari game yang sudah Bapak berikan. Boleh, silakan maju ke depan. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Papa dan Pak Indo. Jelaskan tantangannya apa, kira-kira selesai atau tidak. Ayo, silakan. Sini, di sini. Oke. Ya, silakan. Apa yang jelasin boleh. Oh, udah jelasin aja apa tuh gamenya, disuruh ngapain? Suruh bantu astronot menemukan roketnya. Ya, kira-kira ketemu? Ketemu, Pak. Sulit? Lumayan. Lumayan ya. Awalnya apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Cari jalur dari bawah, Pak. Iya, cari jalurnya. Berarti itu dekomposisinya. Terus setelah itu? Memberikan tanda. Iya, kasih tanda. Nah, jadi cari tanda-tandanya. Nah, itulah masuk ke pengenalan polanya, cara penyelesaian. Terus? Baru diselesaikan, Pak. Sesuai Iya, dengan tanda tadi. sesuai tandanya, selesaikan. Kasih urutan-urutan penyelesaiannya. Masalah abstraksi dan juga ke algoritmanya. Paham ya? Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Sapi. Ini sini kumpul. Iya, terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau berani menjelaskan? Yang agak sulit tadi mana katanya sulit? Semua nggak ada jalan keluar, ada jalan keluarnya? Ada ya, oke. Silakan ganti. Ayo sini, bawa mari. Iya, silakan maju. Katanya tadi apa? Pak suruh buntu ini Pak. Kenapa? Karena tak dipahami dulu apa perintahnya, ya kan? Ayo silakan, ya sini, biar kita sama-sama uraikan. Oke, sini. Yang pertama apa tadi katanya? Ya biar kawan-kawannya tahu dulu. Perintahnya apa? Nah. yang paling aman pergi membeli. Ya, tunjukkan fotonya. Tunjukkan fotonya. Bapak tampilkan juga ya di sini ya. Ada di slide itu Bapak tampilkan juga. Nah, ini dia. Ini punya si geser. Kenapa? Ini tadi punya si Ferdi dan Agung. Ya, kita tengok. Gimana sulitnya ya? Oke, ini gambarnya. Oke, jelasin. Dia katanya disuruh apa? Bekerja, ya kan? Ternyata di tengah jalan ada banyak orang membolong jalan dan ada stop. Dia harus sampai ke tempat kerjanya. Oke, jelasin dulu. Hah? Kira-kira dapat tadi? Dapat ya, coba dapatnya dari mana dia? Mencari jalan. Ya ini dia. Oke, coba ini mobil, geser, ya biar kita uraikan. Nah. Oke, yang pertama ini mobil, ya kan? Kemana dia beloknya ini? Lurus. Terus? Lurus terus. Kiri ya, kalau ini kiri ya. Terus, ini kemana nih? Terus, berarti ini kan jembatan ya, dia di bawahnya nih jalan. Terus. Belok kiri. Sini. Gini. Terus kemana nih? Kanan. Kiri apa kanan? Kanan. Sini. Terus iya, ternyata sampai. Tadi begitu pertama ditengok buntu gimana maksudnya? Belum tahu gitu. Iya. Ternyata masalah itu tadi harus kita identifikasi dulu. Kita kenali dulu ini masalahnya apa sih sebenarnya. Padahal penyelesaiannya ada di depan mata kita. Oke, tepuk tangan untuk Ferdi dan Agung. Lanjut, siapa lagi yang berani? Ya, Amira coba. Kelompok Amira, Dila besar sama Dila kecil. Oke, mana tadi punyanya? Ya, salah. Geser dulu. Geser lagi. Iya. Oke. Mana ya?
Oke, yang pertama pemain dalam diri dulu ya. Jelasin dulu, jelasin apa yang disuruh di situ. Bantu seorang anak untuk sampai ke sekolah. Bantu seorang orang untuk sampai ke sekolah ini ya. Oke, kita lihat. Ya, si anak berangkat dari mana dia? Oke, jalannya susah ya. Dari sini ya. Ini ya. Oke. Kemana dia larinya? Terus. Nah gini, bukan? Gini. Terus. Naik. Turun. Ini ya. Kanan. Ini, kemari. Ini. Nah, balik lagi nih. Ini. Oke, kita anggap selesai ya. Ayo, mana tadi? Kumpul. Oke, tepuk tangan dulu untuk penyelesaian hari ini. Artinya apa? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana kita yang memahami cara menyelesaikan masalah tersebut. Itulah berpikir komputasional tadi. Berpikir kritis, logis. Oke. Paham sampai sini? Ngerti? Oke, kira-kira apa yang didapatkan dari permainan ini? Coba Amira, apa? Bisa memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah. Karena ingat ya, orang hidup itu selalu punya masalah. Kalau orang yang nggak punya masalah, dia orang nggak hidup. Orang gila, nggak ada masalah itu. Oke, satu bisa nyelesain masalah. Itu umumnya. Coba yang rinci apa lagi apa kira-kira? Dari tadi menyelesaikan itu apa kira-kira yang didapat? Apa kira-kira? Masalah setiap orang beda-beda, betul. Ada masalahnya A, B, C, D, segala macam kan. Dan setiap masalah penyelesaiannya juga beda-beda. Artinya apa? Jangan samakan masalah si Ferdi sama masalah Pak I. Dan jangan samakan penyelesaiannya Ferdi dengan penyelesaian Pak I. Bisa berbeda. Yang jelas apa? Prinsip yang 4 tadi. Kita kenali dulu masalahnya, kita bagi-bagi, dekomposisikan. Kemudian yang kedua, kenali dulu polanya, ya kan? Tengok masalahnya ini. Ini begini, fokus kita, abstraksi, ya kan, fokus. Baru yang terakhir algoritma. Selesaikan masalah dengan urutan yang betul. Jangan kita menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Itu bahaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita hari ini sama-samanya. Ya, baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Iya, coba Bapak ingin simpulkan hasil pertemuan kita. Kira-kira apa yang kita dapat dari hasil pertemuan ini? Kesimpulannya apa? Ada yang bisa kasih pandangan? Amira, kira-kira apa kesimpulannya? Dapat memecahkan masalah Iya, dengan mudah. dapat memecahkan masalah dengan mudah kalau kita tahu cara penyelesaiannya. Satu. Kemudian kesimpulan kedua apa? Memecahkan masalah
harus kita tahu dulu apa masalah yang kita hadapi. Ya. Jadi kesimpulannya yang bisa Bapak sampaikan apa? Setiap permasalahan dapat kita selesaikan dengan bagaimana kita pahami langkah-langkah penyelesaiannya. Paham sampai sini ya? Paham? Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak semua yang sudah berpartisipasi dalam pelajaran ini. Ingat ya, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu bukan semata-mata kita harus di depan laptop, di depan internet, tetapi juga bisa kita selesaikan masalah kita sehari-hari. Jadi kalau anak-anak sudah mahir, codingnya sudah mengaplikasikan buat aplikasi, itu nanti di jenjang SMA. Oke, terakhir Bapak kasih tugas di rumah membuat catatan-catatan permasalahan sehari-hari. Ya, ini formatnya, silakan nanti dibuat, diisi formatnya, masalah apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Di pertemuan berikutnya Bapak minta ya. Oke. Jadi mana tahapan penyelesaian dengan dekomposisi, kemudian tahapan abstraksinya, polanya, dan lain-lainnya. Jadi yang 4 itu nampak di masalah anak-anak. Bisa ya? Kapan kita jumpa lagi? Hari Selasa. Jadi hari Selasa itu dikumpulkan supaya Bapak tahu pemahaman anak-anak tentang berpikir komputasional. Ingat, contohnya Bapak kasih contoh masalah-masalahnya. Oh Pak, masalahku bangun kesiangan. Ketika bangun kesiangan, coba dekomposisinya apa? Diuraikan dulu masalah-masalahnya dulu, dipisah-pisahkan. Oh, ternyata aku bangunnya siang itu, malam aku begadang main HP, ya kan? Nah, setelah itu polanya apa? Oh, kalau begitu aku harus begini. Nah, baru algoritmanya bagaimana? Langkahnya, berarti saya harus tidur cepat, saya tinggalkan HP kalau sudah jam 9, kemudian saya harus pasang alarm, kemudian saya harus sholat subuh, dan sebagainya. Ya, satu orang minimal 5 masalah dalam kehidupan sehari-hari. Paham lah ya? Pasti punya masalah ya. Jangan bilang Pak, aku nggak punya masalah Pak. Hanya orang yang tidak ada hati dan perasaannya yang nggak punya masalah. Ya kan? Ya Cak? Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kita. Kita nanti jumpa pada pembahasan berikutnya. Materi kita di pembahasan berikutnya adalah tentang konten digital. Ya, nanti kita akan coba pelajari tentang konten digital. Oke. Sebagai penutup, mari kita ice breaking sebentar. Coba semua berdiri. Semua berdiri. Tangannya yang kanan begini sama kawannya. Ini yang kanan. 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 Kanan lu mana ya? Kesana larangnya. Yang kiri begini. Nah, gini. Ya ditunjuk kawan gini loh. Nah, nyambung dia. Gini. Wes lo. Gaya, sini ya. Oke. Pak ini kan. Nah, tempelkan. Oke. Iya, permainan fokus. Fokus ya. Jadi permainannya kalau Pak bilang dihitungan setiap hitungan ganjil, kamu yang kanan mau menggenggam, yang kiri tarik sekuat tenaga supaya nggak ketangkap. Ingat, pola hitungannya ganjil. Ayo. 2. Belum. 3. Ada kena. Fokus. Ya, lepaskan lagi. Kena. Ya kok tarik, kok soloran nangkap. 4 ganjil. Ganjil nggak tahu. 5. Nah, lagi langsung. 6. 7. Oke, dong, kakak. Oke ya.
doa untuk ketua kelas. Silakan. Baca nanti dibaca doa. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Supaya kita bisa jumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Lebih dan kurang Bapak mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.